Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang haji dan umrah. Materinya ada di bab 5 halaman 82. Jadi materi yang kita bahas nanti yaitu tentang pengertian haji dan umrah, syarat ketentuan haji dan umrah, larangan haji dan umrah, dan hikmah haji dan umrah. Namun sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa berdoa. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita dengar penjelasan tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Selamat belajar. Oke, selanjutnya kita bahas yang pertama, yaitu ketentuan haji. Yang pertama, pengertian haji. Haji menurut bahasa artinya sengaja mengunjungi. Sedangkan menurut istilah, sengaja mengunjungi ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan ketentuan dan waktu tertentu. Dasar hukumnya ada dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. Selanjutnya syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik atau sudah dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mampu, kuasa jasmani dan rohani. Yang kelima, merdeka, artinya bebas, tidak sedang dalam tahanan. Kemudian kriteria mampu diantaranya: 1. Sehat jasmani. Yang kedua, aman dalam perjalanan. Dan yang ketiga, memiliki biaya haji dan umrah serta biaya hidup keluarga selama ditinggal. Yang keempat, bagi perempuan harus disertai dengan mahramnya. Rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama, ihram, yaitu berniat haji dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu hadir di padang Arafah mulai tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, diawali dari Hajar Aswad. Yang keempat, sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelima, tahallul, yaitu menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dan yang keenam adalah tertib. Itulah rukun haji. Kemudian wajib haji. Wajib haji ada 5, yaitu yang pertama, ihram dan miqat. Yang kedua, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Kemudian yang ketiga, mabit di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau disebut dengan hari tasyrik. Kemudian yang keempat, melontar jumrah. Yang 3, yaitu ula, wusta dan aqabah. Dan yang kelima adalah tawaf wada. Adapun larangan-larangan haji, yang pertama, larangan haji bagi laki-laki. 1. Memakai pakaian yang berjahit. 2. Memakai tutup kepala. 3. Memakai sepatu. Yang berikut larangan haji bagi perempuan. Yang pertama, memakai tutup muka.
Yang kedua, memakai sarung tangan. Yang berikut, larangan bagi laki-laki dan perempuan diantaranya: 1. Memakai wangi-wangian. Yang kedua, mencabut dan mencukur rambut atau buluh badan. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan. Yang kelima, bersetubuh sesudah tahallul pertama. Yang keenam, bersetubuh sebelum tahallul pertama. Dan yang ketujuh, berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Yang berikut, dam haji atau biasa juga disebut dengan denda. Dam karena melanggar larangan seperti memakai pakaian berjahit dan tutup kepala bagi laki-laki, menutup muka dan memakai sarung tangan bagi perempuan, memakai wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku, menikahkan dan menjadi wali dalam pernikahan, bersetubuh sesudah tahallul pertama. Yaitu yang pertama, harus menyembelih seekor kambing. Yang kedua, puasa 3 hari. Yang ketiga, bersedekah sebanyak 9,5 liter makanan kepada 6 orang fakir. Yang berikut, dam karena bersetubuh sebelum tahallul pertama, yaitu 1. Menyembelih seekor unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing. Yang kedua, sedekah makan kepada fakir miskin seharga seekor unta. Yang ketiga, berpuasa yang lamanya dihitung seharga seekor unta atau tiap 0,8 kg sama dengan puasa 1 hari. Yang berikut, dam karena berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram, yaitu 1. Menyembelih binatang yang sejenis dengan binatang yang dibunuh atau diburu. Yang kedua, bersedekah kepada fakir miskin sebanyak harga binatang yang dibunuh atau diburu. Yang ketiga, puasa yang lamanya dihitung seharga binatang yang dibunuh atau diburu, yaitu tiap 0,8 kg sama dengan 1 hari. Kemudian yang berikut, dam karena mengerjakan haji dan umrah dengan cara tamatu dan qiron. Yang pertama, menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. 2. Puasa 10 hari atau 3 hari dilakukan selama menaikkan ibadah haji. 7 hari dilakukan di negeri asal. Yang berikut, dam karena terkepung atau terhambat dalam perjalanan dan tidak dapat melanjutkan pelaksanaan haji atau umrah adalah menyembelih seekor kambing. Ya, sekarang kita masuk pada bagian kedua atau bagian B, yaitu tentang ketentuan umrah. Yang pertama, pengertian umrah. Umrah menurut bahasa artinya ziarah atau berkunjung, sedangkan menurut istilah, ziarah ke Baitullah dengan cara tertentu tetapi tidak terikat oleh waktu. Dasar hukum ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ya. Syarat-syarat umrah sama dengan syarat haji. Kemudian yang berikut rukun umrah. Rukun umrah ada 5, yaitu yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, keempat tahallul, dan yang kelima tertib. Adapun wajib umrah, yaitu yang pertama umrah dari miqat, yang kedua menjauhkan diri dari segala larangan umrah sebagaimana larangan haji,
Kemudian yang berikut sunnah umrah. Sunnah umrah adalah hal-hal yang disunahkan dalam umrah sama dengan sunnah dalam haji. Kemudian yang berikut lagi larangan umrah. Larangan umrah sama dengan larangan dalam haji. Ya. Sekarang kita bahas bentuk-bentuk pelaksanaan ibadah haji. Adapun yang pertama, haji ifrad, yaitu menunaikan haji terlebih dahulu kemudian umrah. Yang kedua, haji tamattu, yaitu menunaikan ibadah haji, ibadah umrah terlebih dahulu kemudian haji. Yang ketiga, haji qiron, yaitu menggabungkan pelaksanaan haji dan umrah sekaligus dalam satu rangkaian amalan haji. Ya, yang terakhir adalah hikmah dan fungsi ibadah haji dan umrah. Pertama, ya, yang pertama hikmah dan fungsi ibadah haji dan umrah adalah memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan semangat berkurban. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim dari seluruh dunia. Yang keempat, mengenal tempat-tempat bersejarah seperti Ka'bah, Bukit Sofa dan Marwah, Sumur Jam-Jam dan Hajar Aswad. Kemudian yang terakhir, perwujudan solidaritas Islam yang tidak dibatasi oleh suku, bangsa, ras, warna kulit, dan negara. Ya, anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang haji dan umrah. Jika ada hal-hal yang belum jelas atau belum dipahami, mari kita kembangkan di learning sekolah, karena di sana pun ada tugas yang harus kalian selesaikan. Selamat belajar, semoga sukses.